Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Arayan. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, seorang ahli kimia pertanian Jerman, yaitu Adolf Meyer, menemukan penyakit pada tanaman tembakau, yaitu tobacco mosaic virus atau TMV, yang berupa bercak-bercak putih pada daunnya. Meyer menunjukkan bahwa tanaman ini menular melalui menyemprotkan getah yang diekstrak dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Pada tahun 1892, seorang ahli mikrobiologi Rusia, Dmitri Ivanovsky, mengulang kembali percobaan Adolf Meyer dengan melakukan langkah tambahan. Ia menyaring getah tanaman yang sakit menggunakan filter porselen Chamberlain yang diketahui pori-porinya dapat menahan semua jenis bakteri. Hasilnya, getah yang disaring tetap bisa lolos dan tetap menginfeksi tanaman yang sehat. Pada tahun 1898, ahli botani Belanda yaitu Martinus Beijering mengulangi dan memperluas pekerjaan Ivanovsky. Ia juga menemukan bahwa agen infeksius lolos dari saringan, tetapi ia mengajukan kesimpulan yang radikal. Beijering menyadari bahwa agen ini tidak dapat dikultur pada media nutrisi buatan dan hanya bereplikasi di dalam sel hidup inang. Ini membuktikan bahwa hal ini berbeda dengan bakteri. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika, Wendell M. Stanley, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit mozaik virus atau TMV. Penemuannya yaitu virus dapat dikristalkan seperti zat kimia murni atau benda mati, tetapi tetap dapat aktif kembali dan menginfeksi seperti sifat hidup, yang menunjukkan sifat dualistik virus. Yang ia membuktikan bahwa virus terdiri dari asam nukleat dan protein. Pada tahun 1930-an dilakukan percobaan menggunakan mikroskop elektron yang memungkinkan para ilmuwan melihat virus TMV untuk pertama kalinya. Visualisasi ini mengakhiri perdebatan tentang sifat virus dan mengkonfirmasi bahwa mereka adalah entitas yang berbeda dari bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang ciri-ciri virus, dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abdullah Fikri Februari dari kelas 1010. Ciri virus apa aja sih? Ciri-ciri virus ada 9, yaitu yang pertama, virus bukan sel karena tidak mempunyai protoplasma dan sitoplasma nukleus. Kedua, dapat digolongkan sebagai benda mati karena tidak dapat dikristalkan dan tidak mempunyai protoplasma. Tiga, dapat digolongkan benda hidup karena mempunyai asam neutron. 4, hanya dapat berkembang biak di dalam dinding sel. 5, organisme suberenik hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. 6, ukuran virus 20 sampai 300 ml. Ukuran virus besar 150 sampai 300.
8. Virus berasal dari bahasa Latin venom yang berarti cairan. 9. Bersifat parasit. Dan selanjutnya, dampak bagi kehidupan yaitu ada dua, yaitu dampak merugikan dan dampak menguntungkan. Pertama, dampak menguntungkan yaitu bahan dasar membuat vaksin dan alat antibakteri. Penelitian ilmiah mengandalkan hama serangga dan meningkatkan ketahanan tanaman. Yang kedua, dampak merugikan. Yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit. Yang kedua, membuka masalah kesehatan publik. 3. Menyebabkan wabah penyakit dan hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Rahma Aulia Syafitri. Di sini aku bakal ngejelasin materi tentang reproduksi pada virus. Reproduksi pada virus terjadi ketika virus memperbanyak diri di dalam sel inang. Karena virus tidak dapat berkembang biak sendiri. Ada dua jenis reproduksi virus, yaitu 1. Siklus litik, 2. Siklus lisogenik. Siklus litik adalah reproduksi virus yang langsung menghasilkan banyak virus baru dan menghancurkan sel inang. Ada beberapa tahapan yang terjadi di siklus litik. 1. Adsorpsi, 2. Injeksi, 3. Sintesis, 4. Perakitan, dan 5. lisis. 1. Tahap adsorpsi. Tahap adsorpsi adalah virus menempel pada sel inang. Virus mencari sel inang yang sesuai atau yang spesifik karena virus hanya bisa menempel pada reseptor yang sesuai. Selanjutnya, protein pada kapsid mengikat reseptor di membran sel inang. Setelah menempel kuat, virus akan memasukkan materi genetik ke dalam sel inang. 2. Injeksi. Di tahap ini, virus akan memasukkan DNA atau RNA ke dalam sel inang setelah menempel. Selanjutnya, materi genetik akan masuk ke dalam dan biasanya kapsid akan tertinggal di luar. 3. Sintesis. Virus mengambil alih dari sel inang, kemudian memaksa sel untuk membuat RNA atau DNA dan membuat protein kapsid. 4. Perakitan. Pada tahap ini, ketika virus sudah dibuat, seperti menggabungkan DNA atau RNA dan kapsid, virus disatukan dan jadilah virus yang baru di dalam sel inang. 5. Yang terakhir adalah lisis. Lisis adalah proses saat sel inang pecah karena banyaknya virion-virion baru, kemudian virion-virion baru itu akan keluar dari sel inang yang pecah itu dan akan menyerang sel-sel lain. Demikian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.